Halo, Assalamualaikum Ibu Tara. Waalaikumsalam, Bu Heni. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik, Bu Heni. Bu Heni gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini juga saya baik. Kemarin katanya cari Alhamdulillah. saya Ibu Tara ya? Iya, Bu Heni, biasalah saya lagi galau ngurusin anak di kelas. Jadi mau ngobrol-ngobrol. Tapi kemarin Bu Heni Kalau lagi kenapa nggak ada, sih? jadi ya Ada udah apa? saya bilang. Ya, biasalah Bu ya, kalau guru mah di kelas itu ada aja cerita suka dukanya gitu. Iya, pasti ada cerita. Masalahnya apa nih? Kalau boleh tahu. Masalahnya itu kalau saya ngajar akhir-akhir ini tuh anak tuh suka banget apa ya ngobrol sih Bu di kelas itu ada ngobrol. Kalau di kelas ini saya nemenin anak ngobrol, nanti di kelas yang lain kadang ada yang karena ketiduran gitu. Intinya ya kita itu jadi nggak fokus belajar di pelajaran. Oh gitu. Jadi ada sajian pelajaran, anaknya ada yang ngobrol, ada yang tertidur ya, sajian pelajaran. Nah itu Iya, Ibu Tara sudah mencari tahu belum apa sebabnya anak itu bisa tertidur atau saat jam pelajaran atau saat ngobrol itu? Sudah tahu penyebabnya belum Ibu Tara? saya tuh mengamati Bu selama seminggu pelajaran saya ya di kelas yang berbeda. Jadi setiap kelas yang saya ajar itu beda-beda sebenarnya permasalahannya. Tapi kan inti masalahnya adalah bahwa memang anak-anak nggak fokus dalam dalam pelajaran saya. Di kelas yang 12 IPA 1, 12 IPA 3 itu kebanyakan mereka eh, banyak agak ngobrol. Di kelas 12 IPA 4 itu ketiduran. 12 IPA 5 itu kadang-kadang kecapean juga merekanya. Jadi memang setiap kelas itu beda-beda. Tapi kan dari situ saya menarik benang merahnya bahwa setiap kelas yang berbeda itu intinya mereka nggak fokus dengan pelajaran saya gitu ya. Eh, jadi kalau setelah saya perhatikan, selain saya amati, saya observasi lagi tuh kalau di IPA 3 itu karena saya kan ngajarnya di jam terakhir Bu. Jadi mungkin mereka sudah jenuh ya namanya anak kelas 12 SMA. Itu pelajaran saya fisika kan berat. Jadi ya kalau siang itu mungkin mereka sudah ngantuk gitu. Jadi kalau ngajar di kelas mereka itu ya akhirnya mereka kadang ya ngobrol, ya tidur gitu. Terus kalau di 12 IPA 4 itu karena habis olahraga. Jadi mungkin kecapean olahraga ya. Jadi ketika di kelas itu udah kayak lemes gitu. Di IPA 5 sama masalahnya. Karena sebelum pelajaran saya tuh pelajaran olahraga. Nah, jadi mereka kecapean. Itu yang mengakibatkan kelas 12 IPA 5 itu sering tidur. Di jam pelajaran saya itu ada beberapa anak yang sering tidur. Jadi itu sih yang saya coba lihat ya dari permasalahan. Iya, mungkin memang mereka karena ada di jam terakhir ya, mungkin ya memang ya salah satunya mungkin memang karena kelelahan atau udah terlalu lelah banyak berpikir, Ini belajar ya Bu Tara ya. Oke, Bu Heni, tadi iya, sinyalnya putus-putus Utara. Utara, Ibu Tara, Ibu Tara. Nah, iya, tadi sempat Ibu hilang Heni, ya sinyal ya. Iya, iya, ya Bu. iya, iya. Mungkin tadi itu kan Ibu sudah menjelaskan permasalahan penyebabnya ya. Mungkin karena memang pelajaran Ibu ada di jam terakhir, mungkin ya memang anak
itu mungkin kelelahan karena sudah terlalu apa diforsir lah ya dari pagi mereka Iya, belajar karena udah di karena SMA ini kan tidak sampai sampai sore ya Bu ya belajarnya ya, bukan hanya sampai siang iya, ya. kami sampai Ya, jam mungkin setengah memang sudah 4 gitu. terlalu tuh, sampai setengah empat. Mungkin ya itulah faktor mereka apa mencari supaya tidak ngantuk dengan cara ngobrol atau memang sudah ngantuk tidak bisa ditahan lagi rasa kantuknya jadi akhirnya tertidur saat jam pelajaran ya. Oke, Ibu tadi itu sudah menjelaskan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, kalau menurut Ibu level masalah itu ada di level berapa untuk saat ini? Eh, untuk anak-anak yang saya sudah amati ya, Bu, yaitu kefokusannya dalam pelajaran saya itu di level 6. Ada di level berapa, Bu? Di level 6, Ibu. Di level 6. Ya, dari angka di level 6 itu mungkin pastikan Ibu ingin apa penyelesaian meningkatkan apa ke anak-anak menyelesaikan penyelesaian masalah Ibu itu ada harapan Ibu ada di level berapa ke depannya? Ya, kalau saya sih, Bu, karena melihat anak-anak ini memang orang-orang yang saya amati ya, itu memang selain karena punya daya tangkap belajar yang memang tidak terlalu baik ya, artinya cukup aja. Harapan saya sih nggak banyak-banyak sih, Bu. 8 saja sudah bagus banget itu. Dari yang tadinya 6 bisa jadi 8. Iya, melihat dari tingkat ini ya dia walaupun naik 2 tingkat saja ya nih, 2 level aja Iya, itu udah alhamdulillah itu bagus sekali. banget itu, Bagus alhamdulillah. banget, iya. Nah, untuk menaikkan level itu kan pasti ibunya ada harapan dalam penyelesaian masalah ke depannya itu bagaimana? Harap ibu itu Iya, bagaimana sih ke depannya iya. untuk mencapai level 8 itu? Harapan saya sih, Bu, ya mereka bisa fokus dengan yang saya ajarkan. Memang saya tidak menuntut mereka untuk mengerti ya dengan apa yang saya sampaikan secara, maksudnya mengerti secara benar-benar gitu. Tapi setidaknya dengan kefokusan mereka, apa yang saya ajarkan kan setidaknya diingat. Walaupun mereka mungkin levelnya masih C1, C2. Tapi dengan mereka punya fokus yang baik, ya harapannya dengan fokus itu jadinya jauh lebih baik lagi kan, peningkatan belajar mereka. Itu harapan saya sih, Bu. Ya, untuk memenuhi harapan ibu, anak-anak menjadi lebih fokus, ya fokusnya lebih eh, naiklah levelnya. Apakah ibu sudah ada langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu? Langkah-langkah ke depannya? Langkah-langkah saya yang sudah saya rencanakan itu adalah yang pertama banget tuh pasti saya akan panggil anaknya secara personal. Saya ajak ngobrol dulu gitu, Bu. Kira-kira apa sih yang bikin dia di pelajaran saya tidur, atau kenapa kalau di pelajaran saya itu sering ngobrol, atau pelajaran saya yang tidak menarik, atau cara saya menyampaikan pelajaran saya yang tidak menarik, atau materi yang saya berikan itu masih belum menarik minat dia untuk mendengarkan seperti itu, atau apakah karena dia kelelahan, bisa jadi ketika malamnya dia begadang, jadi saya harus gali dulu, Bu. Jadi langkah saya itu yang pertama kali adalah saya panggil anak dulu, terus secara personal ya, dari setiap kelas yang saya temui masalahnya. Dari langkah-langkah yang ibu tawarkan tadi kan ada pendekatan personal ya, kemudian apa kira-kira apa untuk melaksanakan langkah-langkah ibu tersebut melakukan pendekatan personal itu akan ibu laksanakan kapan atau apa sudah dilaksanakan? Eh,
Mungkin saya akan langsung melaksanakannya ketika saya sudah selesai mengajar di hari itu. Besoknya saya coba panggil anaknya, jadi tidak di jam pelajaran saya. Nah, kalau di jam pelajaran saya panggil anak tersebut kan pastinya akan untuk pembelajaran. Jadi waktunya mungkin di luar jam pelajaran saya akan panggil anak itu. Ini ya. Nah, kemudian ke depannya, apakah setelah melaksanakan langkah-langkah Ibu memanggil siswanya untuk berbincang secara personal, eh, adakah komitmen Ibu ke depannya itu seperti apa? Komitmen dalam melaksanakan langkah-langkah Ibu yang sudah Ibu Ya, saya akan tetap komit gitu, karena kalau saya tidak komit kan berpengaruh juga dengan penilaian untuk anak tersebut ya. Jadi saya harus komit, harus melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi gitu. Dan itu akan tetap saya laksanakan, tapi mungkin di luar jam pelajaran saya, Bu. ya, karena melakukan di luar jam pelajaran ya Bu ya. Menurut Ya, Bu. Ibu, apakah ada dari sekolah itu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen Ibu itu, siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam melaksanakan komitmen Iya, iya. tersebut? Di sekolah saya ya Bu ya, yang bisa saya ajak untuk bantu saya ya yang pasti wali kelas. Kan kalau di SMA itu kita punya wali kelas tuh. Jadi kita koordinasi dengan wali kelas dulu nih. Saya juga pengen tahu kan apakah anak itu bermasalahnya di pelajaran saya aja atau ada juga di pelajaran yang lain gitu kan, atau bahkan di pelajaran wali kelasnya sendiri gitu. Jadi saya akan melibatkan wali kelas, kemudian saya juga akan coba ke ruang BK gitu ya. Tapi juga kalau misalkan saya sudah ada arahan dan memang perlu ada tindakan yang lain, ya mungkin akan telepon orang tua juga kalau memang sudah terlalu sering ya dilakukan macam pelajaran saya itu. Ya, tadi kan kita melibatkan guru bilang studi yang lain, nah guru BK, yaitu sebenarnya lebih lebih enak sebenarnya kalau di SMA kan. Kalau di SD ini hanya guru kelas itulah semua pelajaran. Kalau di SMA Ya, saya iya bilang Bu. itu kan setiap pelajaran beda ya. Ya Mm-mm. pasti lebih lebih enak lah ya melaksanakan komitmen dan langkah-langkah yang sudah Ibu buat akan lebih dimudahkan. Nah, setelah melaksanakan komitmen itu, misal seandainya masih belum tercapai nih di level angka 8-nya, apakah akan ada tindak lanjut yang Ibu lakukan ke depannya? Ya, kalau misalnya itu sudah persuasifnya masih nggak bisa juga ya. Saya udah ngomong sama kelas, saya udah koordinasi sama guru BK, tapi masih juga nggak ada perubahan, ya mau nggak mau saya akan panggil orang tuanya, karena kan artinya ini sudah menjadi sebuah kebiasaan buat si anak gitu ya, yang harus kita benahi seperti itu. Jadi ya mungkin uh, saya juga harus tetap melakukan langkah-langkah yang lain gitu. Hanya nggak hanya cuma sekedar manggil muridnya aja, barangkali kan memang yang tadi saya kurang menarik dalam menyampaikan materi, bisa jadi karena saya juga apa yang saya sampaikan masih belum jelas, atau bahkan malah memang si anak nggak tertarik dengan pelajaran saya gitu. Jadi saya harus gali dulu gitu lebih dalam. Nah, dari yang sudah kita bicarakan tadi ya, dari permasalahan Ibu, kemudian harapan Ibu ke depannya, dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, komitmen dalam pelaksanaan itu Ibu melibatkan siapa aja. Nah, itu semoga aja bisa dilaksanakan ke depannya dan dapat meningkatkan
fokus belajar anak sesuai dengan harapan ibu ke depannya, dan harapan yang ibu inginkan itu tercapai. Nah, setelah kita berbicara tadi, ibu menceritakan masalah ibu. Sekarang bagaimana perasaan ibu sekarang setelah menceritakan permasalahan yang ibu rasakan? Ya agak lega sih Bu, karena kan kemarin-kemarin agak sedikit kesal ya, seminggu mengajar, eh, 2 kali pertemuan. Biasanya saya dalam satu kelas itu seminggu 2 kali ketemu Bu. Kok begitu lagi, jadi kesal gitu. Tapi setelah saya diskusi ngobrol sama Ibu Heni, ya lumayan agak lega lah gitu, tercerahkan. Ya, alhamdulillah kalau memang tercerahkan setelah menceritakan semua permasalahan ini. Semoga ibu dapat melaksanakan semua langkah-langkah ibu dengan baik, dilancarkan, dan kita bisa bertemu lagi dengan cerita yang lebih baik. Sudah di angka 8-nya ya, sudah di level 8. Siap Bu. Semangat ya, Ya semangat siap Bu. Utara. Terima kasih Bu. Baik, apakah masih ada yang ingin diceritakan lagi sebelum kita akhiri percakapan kita ini? Sepertinya cukup Ibu. Terasa cukup ya, kita akhiri ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di level yang lebih baik. Amin, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Bu Tara.